kita sudah membahas tentang AI yang pertama minggu lalu ya, tentang mengapa. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul, memang tidak semua pertanyaan dijawab ya, tetapi ada satu pertanyaan yang saya kira bisa memulai diskusi kita pada malam hari ini dengan para penalis. Pak Baskara dan Pak Max, sudah siap ya? Ya, mungkin saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Pak Baskara nih. Minggu lalu Pak ada pertanyaan yang cukup menarik ini untuk kita bahas hari ini untuk memulai. Ini pertanyaan boleh Pak Max atau Pak Baskara yang jawab. Ya, pertanyaan ini saya lupa dari mana ya, tapi saya lupa mencantumkan. Mungkin nanti Evi bisa tahu ya. Ini pertanyaan dari siapa? Sebagai salah satu disiplin ilmu, mengapa AI mampu memberikan penetrasi atau masuk ke berbagai bidang? Mungkin ya, silakan Mbak Baskara. Ya, sebenarnya sih gampang aja ya. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan sangat mudah. Pertama-tama adalah sebagai disiplin ilmu, apakah ini bisa mempengaruhi? Sangat bisa. Kenapa? Contoh misalnya disiplin ilmu yang lain, disiplin ilmu matematik misalnya. Apakah matematik bisa mempengaruhi hidup? Lalu kemudian eh, disiplin ilmu yang lain, misalnya biologi, apakah itu bisa mempengaruhi hidup? Ya pasti bisa. Terus lalu kemudian kimia, bisa nggak mempengaruhi hidup? Ya bisa. Sama juga seperti AI, ini sebuah disiplin ilmu yang nantinya, ya atau sekarang pun sudah mulai mempengaruhi hidup. Tadinya orang tidak biasa pakai Google search, sekarang ada istilah baru, googling, ada istilah itu yang mau tidak mau itu akan kita pakai seterusnya dan mungkin kita nggak tahu sampai kapan tentunya. Cuma yang jelas bahwa AI adalah sesuatu disiplin ilmu dari sub sub disiplin ilmu dari ilmu komputer yang akan bisa mempengaruhi eh, hajat hidup orang banyak tentunya. Hmm. Pasti itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Terutama orang-orang yang sekarang sudah merasa khawatir mengenai kehadiran AI yang mempengaruhi ataupun mengancam profesi-profesi dari setiap bidang. Kurang lebih gitu, Bu. Iya, betul Pak. Ini sudah eh, pemikiran kita untuk tahu tentang AI sudah di apa? Sudah tidak lagi bisa catch up gitu dengan perkembangan AI yang sekarang ada. Itu yang bagi saya sih sangat menakutkannya. Kita belum ngerti apa-apa, ternyata AI sudah menghasilkan ini itu sampai kita bingung. Ini Ah, kita bagaimana menyikapi. Nah, ini sehubungan lebih dengan ini Pak Max. ya. Sebenarnya saya nih sebagai orang awam, saya mewakili teman-teman yang lain yang awam juga ya. Sebenarnya AI itu apa sih gitu? Kok Um, bisa pengaruhnya begitu besar? Sebelum itu, untuk melanjut jawaban daripada tadi, karena itu akan juga menyampaikan jawaban kepada pertanyaan Bu Yulia. Ya. AI itu tentang apa? Intelligence, kecerdasan, pintar. Itu tentang tidak hanya algoritma, tetapi rumus dan bagaimana untuk mengkaitkan dan menjalankan semua yang manusia bilang hikmat. Manakah ada kerja yang tidak perlu hikmat? Hmm. Manakah ada sesuatu dalam hidup daripada petani yang harus tahu kapan untuk tanam dan kapan untuk panen sampai pelaut, daripada air sampai tanah, daripada industri manapun, intelligence sering dulu itu perbedaan antara bodoh dan sukses, antara gagal dan mungkin belajar cukup untuk lanjut. And so AI kalau omong tentang intelligence dan tidak hanya intelligence manusia atau intelligence lebih rendah kalau bisa bilang daripada binatang atau makhluk yang lain, tapi bagaimana dan apakah intelligence seperti itu? Hmm. Dengan paralel sama mengapa sekarang computer ada dalam segalanya. Computer bisa dilihat dalam tangan, bisa dilihat dalam mobil, dalam kulkas, bisa lihat daripada pemerintah sampai permainan. Computer sudah ada manapun. Sekarang kalau tambah computers, sesuatu yang perbuatan manusia dengan intelligence, tambah pintarnya, well, itu sudah mulai masuk ke topik AI. Dan jelas, komputer sudah menyentuh segalanya. Komputer tambah pintar, AI pasti ikut untuk menyentuh segalanya. Ya.
Betul Pak Max, terima kasih banyak. Saya kemarin dulu juga mikir ya, memang semua teknologi yang ada sekarang ini tuh memang hasil dari intelligence ya. Saya pun dulu waktu masih SD tuh, wah terancam banget tuh dengan kalkulator. Ternyata kalkulator bisa segitu hebatnya dan sekarang saya kira saya nggak pernah akan bisa mengalahkan kalkulator. Gimana ini Pak Baskara? Apakah intelijen akan melanggar gitu ya? Bukan melanggar, menyalip kecepatan dari kepintaran dari teknologi, Pak. Eh, Teknologi akan menyaingi keunggulan manusia maksudnya. Ya, Ya, ya. Saya pikir at certain point ya itu akan terlampaui. Sama seperti waktu itu ada pertandingan catur melawan komputer. Nah, itu kan, wah nggak bakal menang, ada justru nggak bakal menang karena dia sangat canggih, sangat pinter sekali. Itu hanya matter of time, just hmm. a matter of time. Kalau kita bicara komputer, maka semakin cepat kemampuan processing, semakin cepat komputer itu akan bisa menyelesaikan problem. Tetapi sekarang ditambah lagi dengan AI, ada di situ ada deep learning, ada bagaimana neural networks bekerja. Jadi yang tadinya satu satu komputer saja bekerja, satu prosesor saja bekerja, sekarang sudah ribuan jutaan processing yang bisa bekerja untuk satu task. Yang Ya. bayangin aja, jadi semakin cepat processing time-nya. Nah, itu juga jadinya akan sangat mungkin bahwa suatu saat nanti, bukan satu saat sih, mungkin sudah terjadi ya, seperti Sudah Uh, Mas Pak, Surya bilang, kalkulator kan sudah nih. sudah Kita nggak akan terjadi. bisa mengalahkan kalkulator. tapi Ya, itu juga ya itu pola daripada Alkitab. Kau lihat teknologi selalu maju. Hmm, Lihat dulu Tuhan berbicara, setelah itu kepada Musa diberi tablet. hmm. Bukan Samsung tablet tetapi tablet. Dan di situ sudah ditulis untuk bisa dilihat oleh generasi-generasi berikut. Setelah itu Paulus menulis surat untuk itu bisa lebih jauh daripada suara dan kehadiran diri. Kau lihat daripada printing press itu bisa merekam apa yang pasti dilupa oleh otak dari generasi ke generasi. Kau lihat daripada radio yang memungkinkan suara saya sampai kepada Hmm. ujung radius broadcasting. Daripada semua teknologi punya satu aspek yang lebih daripada manusia. Dalam tentara pun, kau lihat dulu di Alkitab ada yang perang, sekarang ada yang punya kereta dengan kuda. Siapa yang menang? Teknologi yang lebih cepat mereka datang. Ada yang pakai kayu, setelah itu besi. Siapa yang menang? Dan sejarah sampai sekarang teknologi dipakai untuk baik, tapi juga untuk jahat. The Ya, technology of war bisa menakutkan sampai minta ampun. And lebih lagi kalau sekarang lihat kemajuan teknologi. Karena apa? Mobil. Dulu pakai kuda, sekarang mobil itu lebih kuat, lebih cepat, betul. lebih baik daripada manusia. Dan semua terima mobil, truk, dan lain-lain. Tak apa-apa. Kalau Nah, ada itu bangunan, pertanyaannya Pak Max. Itu pertanyaannya, kenapa kita tidak terancam dengan teknologi yang lama, kayak kalkulator, mobil, apapun, tapi dengan AI, kenapa orang begitu ketakutan? Padahal kan kita sudah mengalah gitu ya, maksudnya ya, teknologi memang lebih pintar, lebih kuat, lebih cepat, lebih apapun dari manusia. Kenapa kali ini AI itu benar-benar bisa memberi ketakutan kepada manusia? Pak Baskala. ya, itu karena kecerdasannya tadi. Itu yang jadi masalah. Karena teknologi yang lalu tidak cerdas, bukan tidak cerdas ya, tidak bisa autonomous. Tetapi yang sekarang ini Hmm, sudah menjadi kecerdasan yang bisa autonomous, bisa bekerja sendiri. Jadi ini yang menakutkan sebenarnya dan mengancam termasuk implementasi AI itu di hampir semua bidang. Ya. hmm, Jadinya ini dia mensimulasikan manusia sebagai human being, dia mensimulasikan AI ini mensimulasikan cara kerja, pola pikir manusia, kebiasaan manusia, di training oleh kita. Sama seperti mungkin teman-teman banyak yang sering mendapatkan CAPTCHA. Wah, di Google itu kan kalau kita search sesuatu dan kita berganti IP, keluar CAPTCHA tuh CAPTCHA-nya. Tolong define saya mana yang bus, define saya mana yang lampu lalu lintas. Itu kita sedang mentrain AI, kita mentrain
mesin itu untuk melatih mana yang sebenarnya bis, mana yang sebenarnya orang, mana yang sebenarnya sepeda, mana yang sebenarnya mobil. Itu memang dipergunakan oleh si AI itu untuk mentrain dirinya sendiri. Nah, Ya, kita tanpa sadar itu kita melakukan itu gitu. Itu kita sedang sedang disuruh ngajarin sebenarnya. betul. Gitu ya. Dan Gimana itu Pak Al? satu sifat dari apa itu AI. Baru Hmm. disentuh. Sesuatu yang belajar. Dan hanya bisa di-train tapi bisa berkembang. Kalau saya punya traktor, saya mungkin pasang sesuatu alat atasnya tapi tidak bisa mengubah atau kembang diri. Itu manusia. Tapi saat ini yang AI sudah mengajar diri belajar sendiri itu nama deep learning seperti diomong tadi atau machine learning. Dan saat machine bisa belajar, manusia mulai takut. Karena dulu itu hanya Hmm. manusia yang belajar. Saat itu bisa autonomous. Manusia takut karena sudah nonton Terminator dan berapa banyak film dan science fiction tentang masa depan. Dan apa terjadi kalau itu belajar untuk benci manusia atau lakukan kehendak diri sendiri dan tidak kehendak aku. Dan terus menerus sekarang orang mulai khawatir sifat pertama tidak hanya belajar, sifat kedua apa itu AI? Itu data. Itu bisa training oleh manusia, itu bisa dapat seperti ChatGPT, seluruh internet. Hmm. Semua yang manusia pernah omong. Dulu orang tidak takut kalau ada buku nama encyclopedia. Di situ ada informasi lebih besar dan banyak daripada otak manapun. Tapi orang tidak takut. Google ada, orang bisa cari apapun. Well, mulai takut saat mereka cari informasi tentang terorisme atau tentang hal untuk bunuh atau bunuh diri atau hal yang jahat. Tapi ya ketakutan masih kayak itu dalam tangan manusia untuk action yang berikut. Sekarang autonomous and belajar sendiri dan punya akses kepada data dan manusia yang memakai itu terus, that's AI. Artificial intelligence itu tidak hanya perbuatan manusia, tapi sekarang membuatkan diri sendiri terus-menerus. Hmm. That's scary. Ya, betul. Hmm. Ya, sangat betul sekali. Nah, tadi yang apa namanya memberikan pertanyaan Pak Yoyo gitu ya. Terima kasih Pak Yoyo masih hadir ya. Sudah terjawab ya Pak pertanyaannya. Dan teman-teman yang lain, kita bukan hanya mendengarkan, ini adalah acara e-talks. Artinya ini adalah conversation. Jadi teman-teman ada yang meminta bahan. Kami ini ngomong-ngomong Pak, ini ngobrol, kita berdialog. Jadi materi tidak tersedia secara in advance karena ini bukan seminar Pak. Kalau seminar kan kita sudah siapin ya. Kalau ini percakapan yang interaktif sehingga kami tidak menyiapkan materi untuk itu. Gitu ya Pak ya. Ya, tetapi mungkin eh, Bapak bisa menyimak baik-baik. Mungkin kalau nanti ada, kami akan menyiapkan ringkasannya saja, gitu ya. Teman-teman silahkan memberi pertanyaan ya. Jadi ini adalah interaktif. Silahkan segera melayangkan pertanyaannya kalau ada yang ingin ditanyakan, gitu ya. Oke, ya. Ini mau dilanjutkan Pak. Jadi kalau dalam ini masih belum jelas nih Pak. Jadi dalam bahasa manusia yang normal kayak kita-kita ini ya. Ini Pak Baskara sama Pak Max kan bukan orang normal nih, orang yang ngerti bahasa mesin gitu ya. Untuk menjelaskan tentang AI dalam bahasa yang sangat sederhana, AI itu apa? Itu kira-kira ada gambaran yang bisa dijelaskan nggak supaya kami bisa lihat lebih baik? Ya, AI itu ya kembali lagi bahwa dia sebenarnya sebuah disiplin ilmu yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sesimpel itu, Hmm, sesimpel oke, itu. yang mensimulasi manusia ya Pak, kecerdasan Ya, manusia. kecerdasan mensimulasikan kecerdasan manusia. Jadi dimulai dengan melakukan mimicking, terus kemudian juga eh, melakukan mensimulasi lah, meniru Ya, bagaimana manusia human being bekerja. ya, ya. Ya, memang apa itu salah satu yang tadi Pak Max juga bilang, Pak Baskara juga bilang itu sesuatu yang sangat menakutkan kalau mesin itu bisa bergerak sendiri. eh,
dan kita yang ngajarin gitu tanpa sadar. Iya. Mungkin nggak mesin akan bisa bisa apa belajar sendiri tanpa manusia ngajarin, Pak? Bisa jalan sendiri nggak? Boleh Pak Max, boleh Pak Baskara. Ya, karena kita nggak bisa membatasi siapa yang ngajarin, siapa yang tidak ngajarin, kita nggak bisa membatasi. Karena dia sudah masuk ke dalam jaringan yang neural tadi, yang sangat masif, maka kita tidak bisa memerintahkan. Kita nggak bisa memerintahkan misalnya, oh tolong orang-orang di Australia tidak boleh ya ngajarin AI gitu. Tidak boleh ya, untuk ngeklik CAPTCHA itu tidak boleh ya, kan nggak bisa. Jadinya ini akan berkembang menjadi dua ketika AI itu taat kepada kebenaran dan AI yang tidak taat. Nah, maksudnya AI yang dipergunakan untuk kebenaran ataupun AI yang dipakai untuk kejahatan. Jadi ada yang sekarang lagi tren itu adalah truthful AI. Jadi AI yang berbasis kepada kebenaran. Lalu kemudian ada AI yang AI memikirkan sendiri tanpa memikirkan lagi apa itu unsur-unsur kebenaran. Nah, bisa ya Jadinya Pak ya? iya, itu bisa saja karena ada banyak sekali apa namanya sumber data yang dipakai dan pentrainingnya juga bisa dipakai. Siapa yang mentraining AI-nya dia? Lalu Ya, kemudian, contoh nggak Pak? ya misalnya contoh yang paling dekat itu adalah misalnya Presearch ya. Presearch itu search engine yang dipakai mm, digadang-gadang menggantikan Google. Nah, ketika tanya kebenaran di situ, kita tanya sama dia, maka dia akan jawab sesuatu yang menurut data lokal. Jadi bukan lagi pada data kebenaran. Datanya data lokal, data berita yang dipakai, bukan lagi Oh, data Alkitab. Nah, ini yang jadi masalah. Yang kedepannya yang ditakutkan oleh Elon Musk, AI itu menjadi loose cannon, ini adalah AI yang seperti ini yang dimaksud loose cannonnya Elon Musk. Jadi kita nih sebagai orang Kristen, kalau misalnya si jahat saja sudah mempergunakan AI, masa sih kita yang justru tahu kebenaran, maka hmm. tidak menggunakannya untuk kebenaran, bukan untuk sesuatu yang jahat. Nah, itu hal yang eh, melalui AI Talks ini kan didorong gitu supaya kita tuh terampil lah ataupun bisa bisa menggunakan AI untuk sesuatu yang baik. Nah, lalu kemudian impact-nya apa kepada kehidupan dalam pelayanan? Nanti bisa bikin malas dong AI. Bisa saja. Kalau orang malas mah itu nggak usah pakai gara-gara AI jadi malas. Betul. Bisa banyak hal yang bisa bikin malas gitu. Tergantung kembali lagi kepada manusianya. Ya, Itu loh. ya. Pak Max mau lanjutkan atau menambahkan? Iya, well, berapa banyak-banyak yang mau ditambahkan. Um, tentang apa itu AI, saya mau mulai dengan itu. And untuk share screen, saya mau share ini. Hold on, yang ini. And semua bisa, huh? Belum. Where is it? Hmm. Ya, Okay. udah, Oke, sudah lihat. udah. Ya. Oke. Itu actually jawaban daripada AI. Saya tanya, apakah apa itu AI dalam bahasa Indonesia? Itu jawab kecerdasan buatan, and itu punya beberapa poin yang kunci. Itu bisa problem solving jelas karena rumus algoritma, bisa machine learning, deep learning, dan itu dua hal yang beda. And deep learning atas berapa banyak training dan berapa banyak data sets. Bisa aplikasi dalam search engine, recommendation engines, virtual engines, dan bisa nanti akan lihat bersama berapa luas penggunaannya dengan benefits, tapi juga ada batasan. Dan tadi yang batasan utama, how do I turn off share? Okay, so stop share. Okay, dan batasan utama adalah manusia diri sendiri. Karena kalau mikir, ini just kembali kepada intelligence. Ada intelligence yang dari Tuhan, God's intelligence, God's truth. Dan ada manusia. Dan dari dulu manusia memakai intelligence-nya yang mencermin Tuhan untuk apa? Lakukan kehendak diri sendiri daripada apple yang pertama Hawa Adam sampai lihat perang sampai lihat dosa. And so intelligence bukan perbuatan tapi human intelligence itu flawed. Human intelligence Ya. mencerminkan tidak hanya manusia tapi dosanya. Ya. Ya, silakan takut apakah bisa terjadi dari itu. Nah, sekarang kalau human intelligence bermasalah dan human intelligence bikin
artificialnya. And so you talk about machine intelligence. Well, machines are only as intelligent as those who help to build and as the learning. Manusia dalam belajar, ledakannya terbatas, tapi sekarang bisa lihat masalah dalam artificial intelligence. And itu bisa digunakan for good or for bad. Seluruh series ini itu di belakangnya pertanyaan AI. Apakah bisa for God? Bisa dipakai untuk Tuhan. Apa itu AI? Sesuatu dosa terbesar dalam sejarah manusia dan puncak Babel dan manusia bikin sesuatu yang untuk diri oleh diri akan hanya berakhir dengan diri dan satu saat mengakhirkan diri, existential question, punah atau tidak berdasar puncak daripada human intelligence encoding di dalam artificial intelligence atau ada sisi redemptive. Human dengan intelligence-nya bisa dianugerahkan dengan keselamatan, dengan pengertian, punya bukan my mind, but the mind of Christ. Untuk punya pikiran, pengertian, hikmat daripada Tuhan. Lihat Daniel dan dia dapat berapa banyak ilmu bahasa and kecerdasan. And so ada kecerdasan dari Tuhan. Apakah umat Kristen akan bisa pakai kecerdasan itu untuk memakai AI dengan baik atau tidak? Seperti tadi, saya bisa tanya AI, apakah itu? Itu menjawab. Tapi sebagai orang Kristen, saya sudah tahu ada sesuatu yang kurang dalam jawaban itu. Itu tidak omong tentang Tuhan. Itu tidak omong tentang satu fondasi dasar tentang knowledge, intelligence, and the relationships of manusia yang diciptakan in the image of God, given understanding and wisdom of God. Ilmu diaplikasikan jadi teknologi. Teknologi untuk Tuhan, IT for God, atau hanya untuk manusia diri sendiri? Pertanyaan yang sama. AI, apakah itu? Ya akan diomong lebih dalam. Tapi itu untuk Tuhan, AI for God, atau hanya untuk diri sendiri? Dan belakang itu sifat dosa pasti akan muncul terus-menerus. Ya, ya. Kalau boleh saya summary-kan nih Pak, jadi teknologi yang dibuat oleh manusia pada dasarnya adalah karena akal budi yang Tuhan berikan pada kita. Tapi karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka teknologi kan selalu buatan manusia ya. Teknologi apapun itu selalu sudah tercemar oleh pembuatnya yang karena sudah tercemar oleh dosa, gitu ya Pak. Tetapi oleh kuasa Tuhan, oleh kerinduan Tuhan, semua itu bisa diridim, tadi Bapak bilang ya, bisa diridim, bisa ditebus untuk melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Gitu ya Pak ya? Ya Pak Max? Kira-kira gitu. Ya, Oke. bisa redeem, ya itu bisa Ya, di-redeem, tapi bisa untuk hanya melakukan hal yang manusia yang baik. Ya, meredeemkan itu dalam kemampuan dan kekuatan diri sendiri, mungkin tidak. Tapi ya, dengan dan oleh Roh Kudus, oleh hikmat Tuhan, dan yes. oleh umat yang bersama Ya, conversation, talk about it, saya rasa akan menemu sangat yes. ya. Oke. Jadi kita semua orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kasih Tuhan, kita punya tugas gitu ya Pak, untuk meridim teknologi itu untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi atas wisdom Tuhan, akal budi yang dari Tuhan, bahkan pimpinan dari Roh Kudus, kita bisa lakukan itu untuk kembali menjadi kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya pengen tahu lebih banyak nih Pak. AI itu bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari enggak? Kalau ya nanti contohnya apa? Tapi sebelum itu ada dua pertanyaan yang mirip nih dari Pak Eko dan dan Ibu Mas Nauli. Apakah jawaban AI dapat dipertanggungjawabkan secara akademis atau secara ilmiah? Yang satu lagi, apakah semua yang tersaji di AI itu pasti benar? Ya, mirip ya pertanyaannya. Jadi silakan Pak Max atau Pak Baskara mau menjawab, apakah AI bisa menjawab dengan benar? Iya, itu pertanyaan yang terlalu general ya. Ya, Ya. Maksudnya AI yang mana dulu yang ditanya? banyak Karena Pak ya. banyak AI. sekali AI-nya. Jadi kalau kita bicara pada ChatGPT saat ini masih lumayan benar.
Tetapi kalau kita tanya kepada AI yang lain, ya bisa Belum saja tentu. menjadi salah, belum tentu. Jadinya kepada siapa Anda bertanya, disitulah tempatnya hasil akhirnya itu akan Anda dapatkan. Ya, untuk jawab pertanyaan itu dulu harus kembali kepada apa itu AI dan saya bisa membagi itu dalam dua bagian. Ada AI yang di belakang layar, AI yang saya tidak bisa omong langsung, AI yang untuk programmers, untuk code, untuk berapa banyak orang yang pintar nerd atau pintar komputasi, and itu bukan conversational. Dan ada AI sejenis ChatGPT, Bard, Claude, Bing, Perplexity, and berapa banyak yang didesain untuk interaksi langsung. Tidak harus jadi programmer atau computer scientist untuk interaksi dengan AI sejenis itu. Dan ada yang punya spesialisasi, seperti untuk search engines atau untuk creative writing, dan ada yang untuk khusus generate images, dan ada yang general intelligence. Nah, untuk kategori pertama, karena bisa interaksi dengan itu langsung, kami bisa mengasumsikan bukan topik untuk hari ini, tetapi rata-rata itu cukup benar dan mencerminkan data dan intent of the designers. Dan learningnya ada bias, learningnya tidak ada murni and truth. Untuk satu orang di Indonesia, kemungkinan beda daripada truth dari satu orang di India, China, US, atau Europe. And pengertian atas itu, and bukan untuk omong semua yang post-truth and postmodernism and so on, tetapi pandangan dan bias pasti ada. AI reflects the creators, AI reflects the data. Pasti akan ada. Tetapi pertanyaan kembali ke tentang apa itu AI dalam konteks ini dan apakah benar atau tidak benar. Cara kerja AI conversational yang pakai machine learning atas large language model itu a predictive model. Berarti kalau ada huruf A, setelah itu huruf apa yang paling muncul? Itu A, I, A, T, tapi ada huruf yang tidak mungkin akan muncul. And so kalau saya lihat just pola huruf, and huruf apa yang ada setelah huruf X atau C. And saya bisa prediksi, kalau saya dengan HP sedang ketik satu kata, pada, itu akan prediksi kata yang berikut. And prediksi. And AI bisa prediksi tidak hanya huruf per huruf, kata per kata, tetapi itu hanya a predictive engine untuk kalimat per kalimat. And so kata per kata, dan itu terus-menerus menduga berdasar semua informasi dan latihan aja. And so kalau saya omong satu kata, kata berikut, and itu berarti AI waktu sedang mulai omong tidak tahu akan mana jawabannya. Itu tidak meng-cut and paste, tapi terus-menerus menciptakan ulang. Berarti benar atau tidak benar itu sesuatu yang sangat sulit karena itu tidak punya pengertian itu dalam diri. Tapi apakah prediksi kata dan penyampaian kata-kata itu sesuai dengan kata dan pola itu sudah menemu? Kalau itu di dalam pola itu kemungkinan betul, tetapi itu bisa nama halusinasi. Maksud saya bisa tanya, apakah itu dawa? Dan kalau itu dari pandangan itu akan omong. Kalau saya bilang dari pandangan Hindu, sangat beda jawabannya. Kalau itu akan lihat semua itu tahu dan relasi korelasi tentang dawa plus Hindu bandingkan dengan dawa untuk Islam. Tapi kalau saya tanya itu dalam konteks doa untuk orang Kristen dari pandangan Alkitab dan kasih ayat-ayat, itu akan seleksi atau pakai kacamatanya untuk hanya mikir dan ambil prediksi kata berdasar hal-hal yang dulu dianggap Kristen, hal-hal yang dianggap Alkitab dan Alkitab ya, dan jawabannya akan jauh lebih tepat. Akan lebih benar untuk aku. Tapi mungkin daripada orang yang agama kepercayaan atau tidak punya kepercayaan dan omong doa, kalau saya psikolog dan bukan Kristen, doa itu sia-sia orang omong dengan diri sendiri dengan ruangan yang kosong, itu sakit jiwa. Nah, mana yang benar akan tergantung ambil informasi dan dasarnya dari mana. And so, it becomes very difficult, truth or not truth, seperti itu.
Ya, Ya, jadi teman-teman semua yang ada di rumah, AI itu banyak sekali yang tadi seperti Pak Baskara katakan. Selain itu juga karena mereka itu AI itu berdasarkan data, jadi saudara yang harus predictive. ngajarin AI itu untuk lebih spesifik gitu ya. Ya, Jadi untuk memakai AI memang tidak apa, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang valid atau yang benar atau yang tepat gitu, jawabannya tepat. Nah, ini ada hubungannya dengan AI yang akan datang nih tentang how AI. Jadi saudara-saudara semua kalau pengen tahu gimana menggunakan AI dengan cara yang lebih tepat, ya harus datang untuk seminar yang akan datang karena akan membicarakan tentang how-nya ya. dan Oke, sekaligus akan belajar fokus, cara untuk prompt engineering, ya. untuk bisa FOCA, so fokus itu formatnya, objektifnya, Ya. konteksnya, user usage, and Ya, specific itu special minggu and depan Pak style. Max. Dan itu yang bagaimana memakai itu dengan baik, bagaimana menjamin hasil Ya, akan lebih baik. Tetapi seperti diomong tadi, saat ya, ini tidak bisa just langsung diterima dengan buta. betul, Sama dengan betul. Google. Hasil daripada Google pasti akan dicek. Ya, jadi Bapak Ibu jangan jangan mentah-mentah menerima AI seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang salah, langsung Bapak Ibu, wah itu salah, itu AI. Ya, tergantung saudara ngasih pertanyaannya gimana ke AI. Kalau nanyanya salah, ya AI akan jawabnya salah. Jadi tergantung kita juga ya. Jadi itu PR minggu depan, 2 minggu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu kita sabar ya untuk minggu yang akan datang. Nah ini eh, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya simpulkan aja ya. Jadi, ada nggak contoh sehari-hari bagaimana AI dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Contoh-contoh yang simpel-simpel gitu, yang kita tuh bisa tahu atau paling tidak relevan dengan kita gitu. AI itu untuk apa dan apa contohnya AI dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Google Search itu sering pakai, jadi setiap orang juga sering pakai. Lalu kemudian dengan Siri, dengan Google Assistant, dengan eh, Alexa, itu hampir setiap hari dipakai. Cuma kita nggak sadar aja bahwa itu Hmm, sudah kita pakai, dan itu ya. eh, sangat sangat apa ya, sangat terlalu banyak ya. Kalau misalnya mau tanya Hmm. AI itu sudah sampai mana, itu sudah terlalu banyak gitu loh. Termasuk Sekian Google contoh. GPT ya, Pak ya? Itu ChatGPT, termasuk Bard. Sorry, Google Map. Sorry, Oh, saya Google salah Map ngomong. ya. Google Google Maps, Map. Iya, Tokopedia, Tokopedia. Uber, Gojek. Dan ini bukan iklan untuk semua organisasi yang sedang Iya, kembang saat itu. Pemerintah pun untuk yang COVID modeling, COVID management iya, dulu, untuk daripada economic forecast, AI ada jujur dalam segala-galanya. iya. Saya tahu sabda kali pertama pakai AI itu 2003. Waktu mereka pakai artificial intelligence, latent semantic indexing untuk bikin interlinear. And so draft yang mengkaitkan Yunani dengan Indonesia, Ibrani dengan Indonesia dengan dua arah untuk punya interlinearisasi pertama, itu dilakukan oleh AI, dan sejak itu intelligence search, dan so sudah lakukan pemakaian daripada AI jenis pra-GPT, berapa banyaknya, seperti Pak Baskara bilang, itu ada dalam segalanya, sadar tidak sadar. Tapi Ya. turning point saat Hmm. ini itu saat semua orang punya akses. Itu sama Hmm. dengan dulu sudah komputer sejak 1960-an, 50-an, 70-an. Tapi komputer bisa desktop, sekarang bisnis punya akses. Komputer bisa dalam tangan saya, gadget saya, tidak ada siapapun yang tidak punya akses. Hmm. Sama, AI sekarang. Dan sebentar lagi dah hanya semua punya akses, tapi akan seperti saya sebagai review minggu yang lalu, saya bilang AI ada terus, and itu akan mengubah segala-galanya. How do we Ya. deal with it? That's what this conversation is about. Ya, terima kasih banyak, Pak. Eh, ya, jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman semua yang merasa saya nggak pernah akan pakai AI, wah, tanpa sadar sebenarnya saudara sudah pakai. Kalau saudara pernah beli barang dengan Tokopedia atau dengan Grab atau apapun ya, itu saudara sudah pakai. Jadi
teman-teman yang menganggap bahwa AI itu jahat, AI itu ya saudara jangan 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 beli apa-apa online kali. Ya, itu jahat. Sekarang orang tak bisa kemanapun tanpa tanya Google. Apa Betul, cara dan jalannya? Mereka sudah betul. lupa bagaimana setir sendiri, Ya, baca peta. Itu jahat. Skill daripada zaman dulu sudah hilang. betul. Saya pernah dengar seorang ibu, waduh, saya sekarang kalau pergi driving kalau nggak pakai apa namanya Google Map. pakai Google Map, saya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Itu pengakuan yang jujur, betul. Memang seperti itu keadaannya. Jadi Bapak Ibu mungkin pikir ulang ya, definisikan ulang. AI itu apa? AI itu jahatkah gitu? Saudara sudah pakai, saudara sudah dibantu dalam banyak hal gitu ya. Jadi jahat mana nih orang yang nggak bantu sama yang bantu nih dalam satu sisi ya. Tapi memang betul AI ada bahayanya. Nah ini Pak lebih mengerucut lagi ya karena waktu nih. Dipakai untuk pelayanan. Tadi Pak Max sudah memberikan contoh tentang Sabda ya, bagaimana AI dipakai untuk pelayanan. Mungkin teman-teman semua sekarang yang mewakili organisasi Kristen masing-masing yang hari ini hadir pada siang hari ini, mungkin mulai harus bertanya-tanya. Kalau AI itu bisa membantu kita gitu ya, berguna untuk membantu kita. Bagaimana pelayanan kita itu bisa lebih maju dibantu oleh AI. Nah, ini mungkin silakan entah Pak Baskara atau Pak Max silakan memberikan pandangannya. Iya, mungkin itu jadi materi minggu depan ya. Minggu depan itu Maunya bakal Pak, ini kelihatan. apanya? Bisa Oh, dibantu untuk apa gitu ya. oh, ya banyak sekali lah, itu banyak sekali yang bisa dibantu. Misalnya untuk persiapan khotbah itu juga bisa dibantu. Lalu kemudian kita mau bikin liturgi itu juga bisa dibantu. Lalu kemudian bagaimana kita melakukan belajar Alkitab itu juga bisa dibantu. Nah, karena eh, ya tadi impact-nya adalah sama seperti tadi, akan bisa bikin malas dong Pak. Nanti pertanyaan selanjutnya akan begitu. Pertanyaan lanjutannya adalah, wah jadi bikin malas dong nanti para hamba Tuhan nih nggak usah mikir-mikir lagi, udah langsung disiapin oleh ChatGPT atau disiapin oleh Bard. Nah, itu kembali lagi kepada manusianya. Kalau soal malas itu bukan kepada si AI yang disalahin. Masa hadirnya AI malah bikin penyebab kemalasan kita gitu? Bukan, tetapi itu hanya salah satu faktor yang bikin manusia lebih malas. Jadi ada pemicu yang mengantar manusia menjadi lebih malas. Tetapi bukan berarti bahwa kemalasan itu tanpa AI pun orang sudah bisa males kok. Ya, Ya, kadang orang Hmm. apa namanya menuduh ya gara-gara AI kita jadi banyak menjadi pencuri ya, pencuri data. ya, Ya, dari zaman dulu kita nyontek ya juga sering ya. Maksudnya itu kan dosa manusia dari awal mula ya. kita sudah jatuh dalam dosa, sebenarnya dosa-dosa itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau memang Tapi niatannya males AI ya, bukan curi data, sekarang bisa pinjam dan ciptakan baru hmm, ide karena yang salah mengerti itu kalau orang bilang tentang AI itu cut and paste. hmm, AI tidak punya kemampuan untuk ambil sesuatu dan langsung di paste di situ. hmm, Itu hanya memprediksikan kata dan kata berikut. Dan so itu jauh lebih rumit kalau omong dengan zaman dulu plagiat dan cut and paste dan hal ya, seperti itu. Sekarang idenya, konsepnya, korelasi interaksi antara kata, frase, konsep dan di atas itu pun itu sudah mengkaitkan itu dengan 100 billion plus parameters and semua itu digabung bersama untuk memprediksikan ide, konsep, dan kata yang berikut. And so it's no longer concept dulu of cut, paste, and just mencuri seperti itu. hmm, Tapi betul bisa bikin orang sangat malas mikir. ya. But untuk gunanya apa? Go ahead, lanjut. Ya, ini ada beberapa pertanyaan juga ya dari banyak banget nih pertanyaannya. Aduh, teman-teman semuanya, sorry nih kita nggak mungkin akan bisa menjawab semuanya gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya apa wakilkan gitu ya. Apakah sebentar, ini ada pertanyaan dari Ehud. Ini Ehud anaknya Pak siapa nih? Saya lupa yang kemarin dulu bertanya secara langsung. Ini anak usia 12 tahun nih. Apakah tentang masalah privacy di AI? Mungkin Pak Baskara atau Pak Max bisa
bicara sedikit tentang masalah privacy. Apakah AI itu melanggar hukum Um, privacy? Itu bukan AI yang melanggar privacy, itu segala-gala yang lain. Kalau punya HP di dalam tanganmu, jangan mikir ada arti privacy lagi. Kalau Oh, pernah browsing, kalau pernah Tokopedia, atau you pernah apapun dimanapun, entah oh, super cookies, history, tracking, even kalau orang ada di dalam anonymous mode atau private mode, itu sudah tahu dan belajar. Dan 10 sampai 15 tahun yang lalu sudah ada satu tes psychology test. Ada pasangan suami istri diberi tes psikologi tentang apa yang pasangan suka, tak suka, dan menjawab psychological test untuk pasangannya. Setelah itu komputer diberi pertanyaan yang sama dan berdasar history dan internet activity daripada orang itu bisa menjawab biasa lebih tepat daripada pasangan diri ya Pak. sendiri. Aduh, Itu gawat 10 tuh Pak. tahun yang lalu. Sekarang Facebook untuk setiap orang punya 1 million data points. Oh, Setiap gitu. kali you scroll, berhenti, nafas, like, dan tidak. Setiap kali mengubah waktu, semua itu di tracking. So, privacy itu konsep yang betul mati. Itu alasan Wow. saya tahu you guys ngajar tentang digital quotient. Dan lebih lagi, tak hanya digital quotient, tapi apa arti Christian digital quotient yang punya fondasi dan pengertian tentang digital yang bukan manusiawi, tetapi bagaimana asalnya dari Tuhan, apa gunanya, apa tanggung jawabnya. And so digital quotient itu cara untuk menghadapi dan mengerti tentang digital privacy. Lebih lagi, apakah akan ada dan harusnya ada AI quotient untuk tahu tak hanya intelligence, AI literacy, tapi AI responsibility, termasuk bagaimana privacy, bagaimana untuk penggunaannya, dan so on. And so, sangat-sangat penting untuk sadar privacy as you comprehended it. Dan lebih lagi orang muda sangat senang untuk menukar privasinya, Oh. TikTok dan Instagram dan seterusnya untuk dapat hal yang lebih menarik, lebih mencantumkan, dan lebih menyenangkan. Wow. Itu sama dengan punya teman akrab. Kalau saya punya teman akrab, saya berani untuk membuka diri untuk mereka tahu lebih banyak, untuk nikmati waktu dan conversation lebih. Berapa banyak orang dengan AI atau even computer sebelum itu counseling bisa lebih jujur dengan AI daripada teman-teman. And so saat ini ada perubahan relasi manusia-manusia bandingkan dengan manusia komputer. Dan saya akan bisa bilang komputer lebih mengerti berapa banyak manusia daripada manusia diri sendiri. Waduh. Ini Ouch. saudara-saudara semua yang di rumah yang denger ini Nah, kaget enggak nih ya? Jadi kalau bilang privasi, jadi Pak boleh nggak saya bilang privacy is dead? Iya, bisa. Oh, ya, ternyata yang membuat membuat privasi kita terbuka itu sebenarnya kita sendiri ya. Iya, ya, you Nah, jual saudara kalau saudara privacy. punya medsos, bukan hanya nggak perlu ngisi feeding kali ya. Bahkan kalau kita hanya scrolling aja itu langsung Ya, data kita sudah terekam tuh. Kita berhenti di mana, kita apa ngelanjutin yang mana, kita skip yang mana, itu komputer tahu semua ya. iya, wah, Wow, jadi itu sebabnya kalau ketika saudara scrolling Instagram atau apa tuh selalu kok match dengan saya kemarin dulu tanya, ini kenapa apa iklan-iklan tentang apa casing HP itu kok kok casing HP saya ya, kok nggak ada yang lain ya? Ternyata komputer tahu case apa namanya HP saya pakai HP apa, casingnya tuh yang ditawarkan ke saya selalu yang tipenya punya saya gitu, nggak pernah tipe bukan yang lain saya Apple. heran. Ah, Bukan Apple. ya bukan Apple, karena komputer tahu kalau saya nggak punya Apple. Dan ukurannya persisnya itu tahu juga, betul. Nah, iya persis. Plusnya juga persis gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara mau mempertahankan privacy, don't touch any of the technology, gitu ya Pak ya. iya. Balik ke zaman batu. Ya, Kembali ke lagi. zaman batu. Jadi saudara, kita sendiri sebenarnya yang menyebabkan privasi kita terbuka. Kalau kita cari di Google artikel apa gitu, komputer langsung, maksudnya data itu langsung terekam ya bahwa saya suka ini. Jadi kalau saya misal ya Pak, saya enggak sih. Misal kalau saya ngakses pornografi gitu, langsung komputer tahu ya. Tahu, Nah, Tahu. sangat tahu.
Dan lebih Ya. daripada itu akan kasih iklan yang cocok. Nah, Ya, kalau di HP saudara ada banyak iklan porno, artinya saudara pernah tuh ngakses porno. iya. Tidak selalu. Itu sangat agresif karena yang punya greatest return on investment untuk iklan, tapi kalau itu sudah sadar you adalah dewasa, dan Hmm. itu sudah tahu you punya beberapa kecenderungan, itu cost effective untuk kasih iklan seperti itu, tapi kalau itu tahu you suka terbang dan perjalanan, itu akan kasih karcis pesawat. Nah, itu tahu Betul. you suka ke Bali dan tidak akan usul, Betul. you akan ke Jakarta. And so ada di belakang berapa banyak advertising, AdWords, berapa banyak advertising, Meta, Instagram, semua itu punya alat paling canggih di bumi khusus untuk mengiklankan Anda dengan hal yang akan paling response. Ya. And yeah, that's the sad truth. AI dipakai untuk bisnis jauh lebih daripada itu dipakai untuk oleh anak kerja. And apakah itu bisa dipakai untuk advertisement? Yes. Apakah bisa dipakai untuk Tuhan? Ya. That's our question. Ya. How? Ya, kita Ya. ingin lanjutkan tuh tentang bagaimana dipakai untuk Tuhan, karena kita udah cukup jelas kayaknya ya teman-teman semuanya bahwa AI itu sudah mempenetrasi semua, bukan hanya ilmu, tapi penetrasi semua alat-alat teknologi yang kita punya atau bahkan cara hidup kita yang sekarang itu sudah sangat digitalized, itu sudah masuk lah gitu ya. Dan kita sekarang sudah sadar ya bahwa teknologi itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menebus kepandaian teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu pertanyaan yang paling penting yang kita ingin sampaikan sekarang gitu ya. Mungkin dari Pak Max, dari Pak Baskara, ada nggak contoh-contoh selain tadi contoh yang sudah diberikan, mungkin yang lebih relevan dengan beberapa pelayanan gereja mungkin atau pelayanan yang lain yang lebih real gitu ya, langsung bisa menjawab kebutuhan gereja atau pelayanan saat ini, mungkin bisa dicontohkan. Ya, mungkin untuk pelayanan di media sosial ya, untuk media sosial itu banyak sekali menggunakan tools-tools yang AI. Jadi saya juga tertarik tadi ada pertanyaan yang ngelewat dia di ini kita. Itu bagaimana cara memilih tools AI? Tools AI itu kan saking banyaknya itu. Jadi Oh, kalau nggak salah per April kemarin itu ada yang iseng-iseng ngitung gitu. Tools yang sudah rilis di publik itu ada sekitar 1.260 tools wow. AI. Jadi bagaimana mungkin gitu ini seperti minggu lalu Max pernah ngomong gitu ya bahwa perkembangan AI itu eksponensial. Dia tuh perkembangannya sangat cepat sekali, eksponensial. Jadi nggak bisa lagi kita memilih mana yang baik, yang tentunya kita bisa memilih ya dengan suitable-nya kita gitu, dengan kebutuhan kita tentunya. Tetapi mana yang baiknya itu perlu wise-nya bijaksana dari kita Hmm. masing-masing. So, Kita nggak bisa menyerahkan kepada AI. AI tolong pilihin buat saya dong. Nggak bisa begitu. Tetapi justru and, kita yang membuat Ya. decision terus mana yang kita mau pergunakan dengan baik. and bisa belajar daripada dunia bisnis. Mereka pakai AI untuk apa? And kau lihat, ternyata mereka bisa pakai untuk administrasi. Ada administrasi di gereja? Ada. Ya. Mereka bisa pakai itu untuk training. Di Ya. gereja ada? Ya. Bisa. Untuk content management, content creation. Untuk berapa banyak? Tadi saya sudah, just karena malas, saya tanya, how can AI be used by the church? Gimana itu dipakai oleh gereja? Ini jawabannya. Tanpa saya edit apapun. AI bisa dipakai oleh gereja dalam berapa banyak caranya. Ini beberapa contoh, 4. Efficiency, bisa mengotomatisasikan tugas, itu bisa ditolong untuk analyze data, scheduling, managing church resources, seterusnya. Yang kedua, content creation. AI can be used to enhance content creation. Generative AI untuk visual, untuk video, untuk face-based content, termasuk daripada khotbah sampai bahan ajar. Itu bisa dipakai untuk itu. Itu bisa dipakai untuk research. So, efficiency, content creation, research, and training. Research, pastors untuk bisa siapkan khotbah, untuk bisa lakukan tugas-tugasnya. Research, untuk guru sekolah minggu siapkan bahan. Dan lebih lagi training, itu jadi satu bagian dari training.
So itu 4 yang AI diri sendiri omong. Now, saya tanpa AI dengan teknologi yang lama, and bisa dilihat atau tidak? Anyway, there we Kertas, go. ya. Ada daftar situ dengan teknologi yang lama, yang kertas dengan tinta, and ya masih dipakai. Tetapi AI bisa dipakai untuk apa? Untuk kurasi, klasifikasi, bisa untuk bikin topical, untuk tagging, untuk translation, untuk editing. AI saat ini bisa dipakai untuk writing, menulis hampir semua jenis bahan. Itu bisa dipakai untuk menulis lagu, menulis blog, atau menulis deskripsi. Itu bisa dipakai untuk teks A diadaptasi ke teks B. Untuk YouTube transcript dijadikan satu tulisan blog atau summary. Itu bisa dipakai untuk nulis copy seperti iklan atau teasers. Itu bisa dipakai untuk even nulis vision statement dan purpose statement. Saya tahu ai.sabda.org, ai.sabda.org situsnya about us ditulis oleh AI. Just membuka rahasia. Lebih dari itu bisa dipakai untuk summarization, outline, kutipan, teasers, bisa dipakai untuk research, untuk analytics, itu dipakai untuk evaluasi dan komparasi, itu bisa untuk mengenerasikan ide dan untuk brainstorming. Dan saya tahu berapa banyak. Saya perlu 5 ide untuk bagaimana pakai AI secara kreatif di dalam gereja. Plop, 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 plop. Itu muncul. Dan besok akan belajar how. Tapi ini just untuk tentang dengan apa. Itu bisa untuk coding. Dan di dalam gereja, QC debugging daripada coding yang akan diadakan. Data conversion, infographic scripts, two-way conversations, untuk counseling, untuk daripada itu generate images, visuals, and banyak lagi. Dan itu just hanya daftar terbatas kurang lebih 50 cara untuk memakai itu. Tapi secara dasar, efficiency, Ya. content creation, research and training, ada 4 bagian yang sangat cocok untuk pelayanan dan gereja. Nah, ini kan saya tahu Mas Hadi ada di situ ya. Sementara saya akan memberikan pertanyaan ke Pak Max, apakah Hadi bisa siapkan? Saya jadi tertarik karena ada mungkin teman-teman yang 2 minggu yang lalu tidak hadir. Bisakah AI menolong kita untuk memberi summary dari pertemuan kita minggu lalu supaya teman-teman yang lain yang hari ini nggak hadir mungkin nanti kita bisa pasang di chat di kolom komentar atau di chat live untuk teman-teman yang belum hadir tuh tahu ringkasannya minggu lalu itu gimana. Dan kalau itu diringkas oleh manusia itu butuh seminggu baru selesai. Tapi dengan AI berapa cepat itu bisa dilakukan. Yuk. Oke, sekalian tes ya teman-teman ya. Oke, sementara Hadi mau siapkan, saya ingin bertanya nih ke Pak Max khususnya ya. Ya. Pagi ini dari Ibu Yuliansyah. Ya, saya sebagai penggemar IT dan penggemar studi Alkitab, berimajinasi jika suatu hari kelak ada tools yang bisa membantu kita studi Alkitab. Begitu kita membaca satu ayat, misalnya ada asisten AI yang langsung bisa cross-reference konteks ayat tersebut sehingga progres kita dalam riset Alkitab jadi lebih cepat. Dan jawaban sudah ada sejak 2003 dan 2005 waktu Sabda mulai nama Alkitab Sabda yang web, ada nama intelligent search. Bisa cari kata dan dapat lokasinya, tapi bisa cari seperti bunuh diri dan frasa tidak ada, tetapi ayat-ayat yang terkait dengan itu. Bisa berapa banyak intelligent search, lebih lagi kalau ada satu pasal, ada sampingnya yang terkait. Dan itu sudah cukup pintar untuk menemukan referensi silang, menemukan yang toko-toko, tempat-tempat. Itu cukup pintar untuk menganalisa. Ini lagu-lagu yang terkait. Ini artwork. Dan Sabda sudah lakukan satu intelligent analysis of scripture and scripture resources. Dan itu, ini pertanyaan yang terkait. Ini ilustrasi yang terkait. Dan kalau lihat di dalam Sabda frasa terkait, semua itu actually muncul karena ada tak hanya artificial, ada human intelligence digabung dengan machine intelligence yang bersama belajar bagaimana menyampaikan scriptural information, mengintegrasikan untuk setiap ayat, setiap pasal, setiap perikop, dan setiap bahan bisa saling kerja bersama. Dan dengan itu ayat ini muncul kamus-kamus
Cocok. Peta ini semua lokasi yang ada seputar tempat yang saya taruh titikku and apa yang terjadi di situ. Dan Sadak hanya bisa itu sudah terjadi jauh Oh hari iya, sebelum conversational chat GPT. iya. Tapi untuk lanjut, ada sekarang prototype sini tidak hanya discovery box tentang semua, tapi ada sekarang chat GPT untuk tahu opini daripada AI seputar pasal ini adalah apa. Hmm. Untuk dapat outlines, garis besar, dan informasi tambahan. Dan ternyata itu sering hanya mengulang yang sudah ada di Wikipedia yang Sabda bikin, and resources yang sudah terintegrasi di Discovery Box di kanan. So yes, Ya. yes, and sangat yes. Ya, jadi ini saya nggak tahu Ibu atau Bapak ya, Ibu Yuliansyah. Jadi sudah terjawab bahkan Ibu Mas Nauli mengiyakan. Saya pernah pakai AI chat untuk informasi Alkitab saat mau PA dan hasilnya lengkap dari ayat-ayat Alkitab dan juga penjelasannya. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak David Tantosa. Apa AI bisa dipakai di pelayanan sekolah minggu? Gimana caranya? Wow, Pak, kita tunggu ya. Ini kalau Pak Max atau Pak Baskaran jawab mungkin akan jadi panjang sekali karena ini menarik. Tapi saya janji nih ke Pak David, setelah seri AI Talks ini selesai, kami akan masuk ke masing-masing bidang pelayanan. Jadi AI for Sunday School atau for Children Ministry. Jadi nanti Pak kita akan kupas lebih dalam. Sekarang ini kalau Bapak dijawab nanti akan apa nggak akan lengkap gitu ya. Jadi tunggu tanggal mainnya nanti. Ya, Akan dan ada khusus. sekaligus sudah Ya. ada sesi kemarin daripada Ministry Learning Center yang tentang Ya. sekolah minggu and pemakaian AI di dalam konteks itu yang dihadir dengan berapa banyak dan hasil cukup baik. Ya. Nah, itu just Silakan. introduction dari satu pelayanan dan pandangannya, tapi akan bersama, itu alasan ada conversation ini, akan bersama belajar how to use it well. Apakah dipercaya buta? Tidak mungkin. Apakah itu sangat manfaat? Sangat betul. Dan saya sudah Ya. memberi contoh minggu yang lalu tentang AI-driven, AI-led PA. Sabda saya ingat sudah untuk sebulan, itu AI yang membentukkan dan memberi dasar daripada semua diskusi yang ada bersama antara kelompok-kelompok PA saat itu. Dan sangat yes, tapi seperti saya jelaskan minggu yang lalu, apa AI? Saya akan pakai frasa AI adalah assistant, adalah intern. Itu satu penolong, assistant, pendamping, satu intern, satu magang. Dan kalau saya punya assistant seperti di samping saya, well, saya percayakan sebagian, tapi saya selalu akan cek hasilnya. Saya akan mewaspada, dia sangat mampu ini, dia dokter baik untuk ini. Ternyata dia sering kesalahan seperti apa. Dan saya akan cek hasilnya. Sama, apakah bisa dipakai untuk sekolah minggu? Yes. Tapi kalau saya pakai untuk generate image dan Tuhan punya 3 tangan, itu kadang-kadang ada kesalahan dengan jari dan tangan di dalam generative images. Well, jelas itu tidak pas. Dan saya selalu akan periksa hasilnya dan Betul. tidak dipakai buta as is. Go ahead. Betul. Jadi itu ya kita tidak boleh sembarangan. Be careful. Itu tadi ada beberapa yang sudah memberikan peringatan ya. Be careful. Kita harus juga pintar. Maksudnya bukan bukan AI-nya aja yang pintar. Kita juga harus pintar untuk bisa mengoreksi, untuk bukan memilih gitu ya, juga mengevaluasi. Nah ini jadi admin tolong nanti kirim link untuk Pak David ya tentang pelayanan apa AI dengan sekolah minggu. Kami sudah pernah mengadakan seminar dengan Pak Purnawan dari Klaten. Ya. Oke, Hadi, sudah dapat hasilnya belum? Oh, oke. Nah, ini acara talk minggu lalu. Ringkasannya nih, Bapak Ibu, mau dikirimkan ke saudara. Jadi acara talk ini yang bikin AI. Acara talk show online mengenai kecerdasan buatan. Jangan naik dulu. Jangan turun dulu. Diadakan pada pagi hari, bagian pertama seri AI ini dan lain-lain ya, membaca kehidupan dari Ibu Evi yang jadi host. Pertemuan ini membahas tentang kebingungan banyak orang terkait perkembangan
teknologi AI, lalu dalam diskusi juga dibahas tentang ini itu. Pada pembahasan tentang perkembangan AI disebutkan pentingnya penggunaan AI dengan bijak dan mencari hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini AI yang meringkaskan pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Kita akan kirimkan ya, kalau ini yang bikin manusia mungkin butuh berhari-hari baru selesai, dan itu pun mungkin tidak seringkas ini. Dan ini sudah dibuatkan ringkasannya. Konten dari pertemuan 2 minggu yang lalu membahas topik AI, Artificial Intelligence, dan signifikansinya di dunia saat ini. Ya. Para Nah, pembicara menjelaskan bla 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 dan semuanya sudah ya, dijelaskan tapi saya dengan mau baik. garis bawahi satu kalimat tadi kemarin. Mereka menyebutkan bahwa AI dapat menjadi alat untuk kerajaan Allah dan dapat digunakan di berbagai bidang, pendidikan, perawatan, dan pekerjaan, and Perusahaan misi. misi. Yeah, and so bisa lihat daripada itu mengerti ini hanya dalam konteks Kristen. Nah, itu bisa lihat lebih luas daripada itu, tapi dari ini kami sadar mengapa AI itu penting. And ada dari ringkasan, suratan, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait. And yet itu tidak sama dengan pengalaman ikut minggu yang lalu. Kalau ikut minggu yang lalu akan dapat sangat beda dari hanya ringkasan. And so sama, AI bisa menyampaikan bahan, bisa menyampaikan content, bisa menyampaikan dan menciptakan sesuatu, tapi tidak sama dengan pengalaman aslinya. Betul, harus ada yang Itu ngecek bisa yang ikut aslinya ya Pak ya. mengarahkan, tapi it's not a substitute. Itu satu yang mendamping dan menolong. Ya, Oke. jadi kalau saudara punya rapat gereja gitu ya, dan direkam dan di YouTube maksudnya, terus ditranskrip secara otomatis oleh YouTube, nah dimasukkan ke AI, AI akan memberikan ringkasan dari rapat itu. Notulenya bisa langsung jadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya Juni tadi terlambat masuk. Saya mau nanya, apakah AI juga dapat dipakai untuk audit keuangan dan anggaran dalam suatu gereja? Untuk mendapatkan temuan-temuan penyimpangan yang mungkin terjadi. Gimana nih Pak Baskara? Hmm. Kalau Audit ditanya itu, keuangan gereja. ya untuk ini udah secara spesifik kan, mungkin Ya, pertanyaannya tuh apakah bisa menjadi polisi di dalam gereja? Nah itu, ya kecuali kalau misalnya kita menggunakan tools yang sudah Pak. berbasis AI, ya itu mungkin bisa. Tetapi kalau misalnya itu tidak menggunakan tools yang berbasis AI, maksudnya semi digital, di mana aplikasi yang kita pakainya itu uangnya itu kita pakai dengan pos, misalnya kita ngomong akunting ya, posnya itu kita ganti-ganti, lalu kemudian itu kan udah ada unsur kebohongan di situ, maka AI tidak bisa membantu. Misalnya ini ada pos untuk pelayanan misi kemana ke Papua. Biayanya 1 juta, lalu kemudian 1 jutanya buat apa, kan nggak dijelasin. AI bisa membantu, ini ternyata masuk duit kantong, ini yang bohong aja pergi, nggak bisa Nggak begitu. bisa. Iya, jadi lebih kepada kita provide apa kepada tools yang kita pergunakan gitu, datanya kita provide seperti apa. Ya. Tetapi kalau untuk mengaudit bisa dalam certain level, tidak bisa sampai seperti tahu ini dipakai buat apa, dipakai buat jajan ke, dipakai buat apa, tidak bisa sampai seperti itu. Kembali ke AI yang mana? Karena Nah, kalau itu conversational AI, ChatGPT sangat bodoh dengan nomor, ya. nomor dan hitungan. Itu not a calculator. Ada seperti Wolfram Engine dan lain-lain. Tapi kalau pakai financial package, ada yang punya audit. And audit yang punya algoritma yang cukup pintar dan mereka bisa bandingkan dalam 10 tahun mengapa tahun ini naik 30% atau look jumlah orang naik tetapi itu bisa mulai analisa analytics itu bisa menduga tapi bilang ini 3 bagian yang mungkin harus periksa and so AI yang ada dalam financial software packages dan yang terkait even dalam business dengan enterprise resource planning ada sekarang yang pintar sekali untuk tahu mana bocor, mana yield yang turun atau naik. And enterprise pakai itu untuk efficiency and untuk audit, untuk analysis and evaluation. Dalam konteks kerja bisa, tapi itu bukan conversational AI. Itu AI jenis-jenis yang lain. Tapi bisa. Dan ada beberapa software seperti itu yang sangat mahal. Dan ada salah gunanya,
Ada orang yang bilang, oke, ini 10 orang di gereja, saya taruh profilnya dan saya tanya, mana yang kemungkinan paling mungkin. Dan so profiling, dan saya tanya dengan bias, itu akan bilang, oh, orang ini karena dia perempuan pasti baik. Oh, ini orang yang laki yang kerjaan seperti ini, mungkin jelek. Wah, ini orang, and itu bisa salah digunakan untuk profiling. Orang yang lebih gelap, hasil lebih rendah, orang yang lebih pendidikan hasil atau gimana. And so there are ways to use it Ada bias ya. very badly. Ya. Bias, harus Ya. hati-hati. Ya, jadi tergantung tujuannya dan saudara tidak bisa mengabuse penggunaannya ya. Ya, oke, ini ada Pak Wona yang tertarik nih. Apa nama program untuk membuat ringkasan? Apa bisa share link? Nah, ini mungkin masih Minggu depan. Di depan. ya minggu depan ya Pak ya. Ya, how-nya minggu depan. Jadi Tapi Pak kan Wan benar, ada program yang bisa membuat ringkasan. ya. ChatGPT punya skill-skill, dan tadi saya sudah baca dari kertas, saya sudah baca daripada AI diri sendiri, itu sangat pintar dan hanya untuk content creation, tetapi untuk meringkas, untuk menggaris besar, untuk edit, untuk mengubah teks dari bentuk A ke bentuk B, mau teks yang lebih akademis, bisa. Mau teks yang bisa dimengerti oleh anak yang 10 tahun, bisa. And so itu sangat-sangat pintar karena itu didasarkan atas large language learning model. And lebih daripada large language data and so on, itu mampu dak hanya bahasa Indonesia, well English, but Indonesia and bahasa-bahasa programming. So itu bisa dak hanya meringkas, tapi ringkas program. Ada program yang tulis berapa banyak ribu lines code, itu bisa ringkas fungsi-fungsi secara dasar seperti apa. Ya. And lebih lagi, you punya satu curriculum, itu bisa meringkas, oke, ini 12 pelajaran utama seterusnya. Punya khotbah, Ya. atau even YouTube, itu Betul. bisa bilang, Ya. ini 3 poin utama yang disampaikan. Ya. Ya, itu sangat ya sangat mudah sekali. Tunggu tanggal mainnya ya 2 minggu yang akan datang ya Bapak Ibu. How-nya nanti Bapak Ibu akan lihat. Termasuk untuk meringkas khotbah yang biasa ditampilkan di apa namanya di buletin gereja itu bisa dibuat dengan AI sehingga saudara nggak usah susah-susah lakukan itu. Ya, oke. Ini tadi ada tanggapan dari Ibu Juni. Jadi kalau untuk merekapitulasi anggaran tahunan bisa ya Pak ya. Tapi jangan bilang mana yang bohong, mana yang tidak ya. AI nggak bisa bilang. Tapi kalau hanya merekap bisa. Ya, Bisa. betul Bu. Ya. Oke, ini waktunya udah mepet sekali, tinggal 15 menit. Mungkin saya akan kasih kesempatan untuk Contoh-contoh. saudara yang ingin. Kenapa? Berapa contoh? Saya Oh, rasa you sudah bilang you akan ada contoh-contoh untuk Ya. gunanya untuk oke. apa? Ya. Beberapa contoh dengan cepat? Oke, boleh. Saya akan kasih waktu 5 sampai 7 menit untuk Evi. Kita, teman-teman yang dari Sabda, sudah pakai AI dalam banyak hal untuk membantu pelayanan kami. Nah, kalau saudara ingin tahu contoh yang sangat real, itu sudah dilakukan oleh Sabda dalam kehidupan sehari-hari pelayanan kami. Saya sangat berharap teman-teman dari pelayanan lain, dari yayasan yang lain, cepat-cepat menyusul. Ini akan sangat menolong saudara semuanya untuk melakukan pelayanan dengan lebih efisien, dengan lebih maksimal lagi. Silakan Evi, 5 menit. Waduh, ya semoga bisa ya Bu ya. Tadi sebenarnya waktu kita sedang apa namanya live ini ya, itu kita ada masalah di balik layar. Kita nggak bisa kopas itu untuk apa pertanyaan dari peserta. Agak bingung Oh, pertamanya, tapi langsung kenapa kita nggak pakai AI? oh, Akhirnya tadi kita pakai Google Lens. Dari Google Lens bisa langsung kita kopas teksnya. Itu makanya bisa cepet banget ya, walaupun tidak oh, kopas lagi dari Zoom. Ya, itu salah satu contoh sih wow. penggunaan AI. Kalau sudah terbiasa pakai AI apa-apa nanti kita pikirkan oh pasti ada AI-nya untuk ini, ada AI-nya untuk itu. Nah, untuk di Sabda sendiri ya, ada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sendiri untuk yang pertama kami banyak sekali menggunakan ChatGPT ya. Apa ChatGPT memang biasa kami gunakan untuk berbagai macam tugas. Yang pertama adalah tugas untuk ini yang apa di Sabda menjadi apa pusatnya itu yang pasti untuk menolong programming ya. Jadi menolong untuk coding Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sekadar hanya untuk tanya butuh apa butuh ini tetapi sangat menolong untuk coding ini yang dipakai oleh teman-teman kami di divisi ATS. Jadi bisa untuk code generation, code debugging ya, code completion, conversion dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk
mempercepat dalam menulis code ya, terutama dalam bahasa pemrograman gitu ya. Jadi diharapkan nanti ini hasilnya ya dari ChatGPT, saya sendiri nggak ngerti. Ya, tapi ini hasilnya teman-teman dengan ini bisa lebih cepat lagi dan diharapkan tugas-tugas atau proyek-proyek teknis yang mengantri di Sabda dengan ini bisa lebih cepat harapannya begitu ya. Lalu berikutnya juga ChatGPT juga dipakai untuk proses konten di Yayasan Lembaga Sabda. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ya bahwa Sabda punya begitu banyak konten dan itu tidak bisa hanya mentah-mentah aja kita berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kami proses baik itu untuk editing, untuk membuat transkripnya, untuk merangkum artikel dan sebagainya, sehingga kami juga menggunakan ChatGPT supaya lebih efisien waktunya, nggak perlu buat dari nol, dan tentu saja bisa menjadi ide dan menambah kreativitas. Lalu berikutnya juga kami menggunakan ini ya untuk komunitas ya. Jadi kami punya banyak sekali grup untuk WhatsApp dan itu ChatGPT juga kami gunakan sebagai content planning. Jadi fungsinya adalah bisa memberikan rekomendasi dalam penyusunan konten. Tidak otomatis dibuatkan semua oleh AI, kita ambil sama semuanya ya. Tapi paling nggak kita tidak buat dari scratch, kita nggak buat dari nol, sehingga bisa lebih banyak waktu untuk memikirkan strateginya dan pengembangan komunitasnya, dan lebih kreatif lagi. Nah ini biasanya kami gunakan juga untuk menyusun alurnya. Lalu kami juga punya banyak sekali medsos dengan banyak sekali Instagram Live. Ya mungkin ini salah satu hal yang mungkin bertanya, Sabda punya banyak banget acara, gimana tuh cara ngaturnya, acaranya dan sebagainya ya. Salah satu memang kami sangat memanfaatkan AI supaya semuanya bisa lebih efisien, baik dalam membuat konsep-konsep konten, dalam membuat alur-alur untuk acara talk show-nya, sangat-sangat dibantu khususnya oleh ChatGPT ini, sehingga kami punya begitu banyak rekomendasi untuk konsepnya, tinggal kami eksekusi dan kami proses sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, lalu berikutnya, ya ini contoh ya, kami menggunakan ChatGPT. Nah, ini di sini saya lihat banyak sekali juga rekan-rekan dari peserta kelas MLC. Teman-teman di kelas MLC juga banyak sekali pakai ChatGPT. Yang pertama pastinya untuk merangkum hasil diskusi kelas online. Dulu sebelum kami pakai AI ya, setiap moderator itu harus merangkum semua hasil diskusinya itu bisa sampai 1 minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Dengan tugas-tugas lain. Tetapi dengan adanya ChatGPT, kami bisa membuat ini ya, kalau di akumulasi paling 2 atau 3 jam kami bisa selesai merangkum semua diskusi kelas dalam waktu ya nggak sampai setengah hari lah gitu ya. Lalu kita juga bisa rekap evaluasi, bisa mencari ide untuk caption promosi untuk seminar, dan juga sangat menolong dalam penyusunan modul ya, terutama untuk mencari ide awal, untuk memperbaiki modul, mencari kata-kata kunci yang paling efektif supaya nanti bisa dicari dengan lebih tepat lagi dalam mesin pencari ya. Jadi ini yang sudah kami gunakan ya untuk ChatGPT-nya. Ya, lalu berikutnya kami juga memakainya untuk timestamp di video YouTube ya, untuk menolong supaya nanti ketika kita masuk ke dalam arsip semua video-video dari Sabda yang ada di YouTube itu ya, sangat memudahkan untuk bisa melihat detik-detiknya, melihat bagian-bagian penting. Jadi nggak perlu kita harus dari awal sampai terakhir untuk kita melihat video itu. Misalnya kita hanya mau lihat di detik keberapa ya, itu sudah ada timestampnya, dan itu sangat menolong dibantu oleh AI ya, dan bisa diolah kembali menjadi bahan misalnya untuk video-video pendek dan sebagainya, sehingga sangat-sangat menolong untuk membuat derivatif konten dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, lalu berikutnya kami juga menggunakan tidak hanya ChatGPT, tetapi ada berbagai macam tools kami sesuaikan dengan kebutuhan dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Tadi Pak Baskara bilang ada ribuan tools ya. Kami juga coba explore ya, AI apa saja yang dapat kami gunakan. Nah, ini beberapa yang kami gunakan misalnya untuk melakukan konten ya, kita pakai copy.ai, tugasnya adalah membuat caption, juga bisa untuk membuat promosi gitu ya, dan itu bisa memberikan gambaran caption yang lebih menarik sesuai dengan tema. Jadi nanti kita nggak gitu-gitu aja, kita bisa lebih kreatif lagi gitu ya, dengan bantuan AI ini bisa lebih banyak wow gitu ya, yang harap bisa tertolong dengan AI ini ya, dan kita bisa kerjakan tugas yang lain. Lalu juga ada DeepL ya. Biasanya kita pakai mesin mesin penerjemah kan, mungkin ada yang langsung terjemahan manual, ada yang pakai Google Translate. Nah, sekarang kami coba pakai DeepL ini, dan sangat-sangat menolong dalam tugas penerjemahan juga, karena ini bisa menerjemahkan tidak hanya teks tetapi juga berkas dokumen secara instan, PDF, bahkan e-book ya, bisa diterjemahkan langsung.
Dan kami lihat manfaatnya waktu kami untuk menerjemahkan lebih efisien, hasil terjemahan juga lebih baik karena tidak diterjemahkan secara literal tetapi berdasarkan konteks dan memiliki rekomendasi ya untuk kata-kata yang lebih tepat, bahkan istilah-istilah Kristen di sini yang sangat menolong kami dalam melakukan proses penerjemahan di Sabda. Istilah-istilah Kristennya juga sudah cukup tepat ya. Nanti kita masukkan lagi yang lebih tepat, nanti dia akan menyimpan dan ketika dia menerjemahkan lagi sudah memberikan hasil seperti yang kita butuhkan. Jadi ini sangat menolong proses untuk proses penerjemahan di Yayasan Baga Sabda. Ya, lalu berikutnya kami juga menggunakan AI dari Meta. Ya, salah satunya itu adalah MMS. Ini digunakan oleh teman-teman dari yang memprogram untuk Alkitab ya. Jadi Massively Multilingual Speech. Ini bisa mengenerate audio from text to speech ya. Ada lebih dari 1.000 bahasa yang saat ini sudah bisa diproses ya. Jadi misalnya ada Alkitab dalam bahasa bahasa Madura ya, kalau ada di dalam database-nya, nanti dia bisa mengeluarkan juga audionya dalam bahasa Madura tanpa kita perlu rekaman suara lagi. Di sini ada Ibu Melce yang sedang merekam Alkitab dalam bahasa Sumba, mungkin bisa dipakai mau nerjemahin dari Kejadian sampai Wahyu ya, katanya lama. Mungkin dengan ini bisa menolong ya untuk bisa segera punya Alkitab audio dalam bahasa Sumba dan bahasa yang lain lagi. Dan saat ini Sabda sendiri sedang melakukan riset ya supaya hasilnya nanti bisa digunakan lebih cepat lagi oleh rekan-rekan dan mungkin ada Alkitab yang belum ada audionya juga sudah bisa menggunakan ini tanpa harus direkam secara manual ya. Lalu setelah itu kami juga menggunakan berbagai hal untuk media ya. Salah satu yang kami gunakan AI ini adalah Canva. Saya yakin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah banyak yang pakai, tetapi kalau kita bisa perhatikan detail-detailnya Canva punya banyak sekali hal yang bisa menolong ya untuk dalam hal audio grafis terutama ya. Dan di sini juga kami menggunakan text to speech ya. Jadi untuk mengenerate dari teks ke bentuk audio dalam berbagai macam bahasa di dunia. Jadi ini tadi ada Top Media, di sini juga ada Voice Maker ya. Semua kami gunakan misalnya untuk membuat audio e-book ya. Jadi tidak perlu kan ada orang yang tidak suka membaca, sukanya mendengar ya. Jadi dengan AI text to speech ini, buku bisa dibacakan dan kita bisa lebih menikmati lagi untuk setiap buku-buku tersebut ya. Lalu ini tadi ya penggunaan Canva bisa untuk dengan instan menghapus objek gambar, mengisi dan menggantikan dengan gambar yang lain ya, dengan waktu yang cukup cepat gitu ya. Tidak perlu lagi lama-lama harus edit sana edit sini gitu ya. Dengan Canva bisa sangat menolong lebih efisien untuk waktu untuk mengedit gambarnya. Lalu juga teman-teman kami juga menggunakan Cutout Pro di sini untuk ini biasanya dipakai teman-teman MLC sih. Kadang-kadang kan kalau ngirim foto sertifikat itu gambarnya nggak jelas tuh, ada yang ada yang kabur dan sebagainya. Nah, kalau kita minta lagi kepada peserta kan menghabiskan waktu ya. Udahlah kita pakai AI aja ya. Jadi gambar yang dikirimkan kepada kami blur, nanti masuk ke sertifikat sudah mantap Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tanpa harus ada proses kita minta lagi, kirim lagi dan sebagainya ya. Lalu tadi ya ada yang bertanya bagaimana kita bisa meringkas gitu ya. Kami menggunakan ChatGPT di sini adalah summarize everything. Jadi di situ kita bisa menyajikan konten sesuai kebutuhan, bisa membuat ringkasan dari artikel, bahkan tadi dari video ya, membuat teaser caption dan bisa menyajikan poin-poin penting dari artikel. Bukan hanya ya ini contohnya bukan hanya ringkasan, ini salah satu artikel di situs Pepa. Kami gunakan summarize everything, ada ringkasannya, ringkasan pendeknya dari artikel tersebut, lalu ada fakta-fakta penting yang perlu dicatat dari artikel tersebut, dan itu sangat-sangat menolong misalnya kalau kita butuh untuk membuat seminar kah dan sebagainya, atau akan dikelola lagi untuk artikel-artikel tersebut ya. Dan masih banyak banget nih. Ya. Lalu ada Glaritai Summarize. Ini juga sama ya untuk membuat ringkasan di dalam video YouTube. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Hadi, ini bisa dipakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kita bisa meminta usulan pertanyaan diskusi terkait materi-materi seminar misalnya yang ada di YouTube tersebut dari AI ya. Atau kita bisa juga dari pertanyaan kita sendiri. Tapi kalau sudah ada pertanyaan kan sangat menolong ya. Jadi ini contohnya ketika kita membuat materi pelayanan gereja terhadap keluarga, ini seminar, di sampingnya sudah ada summarize-nya ya, lalu di sampingnya juga sudah ada pertanyaan diskusi pengembangan kalau misalnya materi ini akan didiskusikan. Ini hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sudah ada jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mencari sendiri jawaban dari materi yang diberikan ya, dan mungkin data-data yang lain. Jadi contohnya ya, jadi sangat-sangat menolong. Dan
ini lagi ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian nggak sadar, sudah pernah sering sekali menggunakannya AI yang satu ini, sangat menolong kami dalam tugas-tugas humas di Sabda, yaitu WhatsApp Bisnis, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. WhatsApp Bisnis ini adalah AI. Jadi bukan sekadar WhatsApp, ini sangat menolong dalam tugas humas dan mungkin akan sangat menolong dalam tugas humas di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian juga ya. Jadi ini bisa untuk chatbot, untuk interaksi, notifikasi, bahkan untuk katalog, promosi produk. Kalau di gereja mungkin untuk jadwal-jadwal kegiatan atau pengumuman dan sebagainya bisa menggunakan WhatsApp Bisnis. Ya, ini contohnya yang sudah kami gunakan. Lalu ini lalu kami juga menggunakan book WhatsApp ya. Book WhatsApp ini sangat menolong tugas-tugas humas juga untuk memberikan promosi, mengirimkan reminder kepada para pengguna, peserta kelas seminar. Mungkin di sini ada banyak sekali peserta seminar yang mendapatkan reminder dari kami. Itu kami tidak ketik satu persatu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami kirimkan sekaligus satu kali kirim dengan book WhatsApp ini ya, karena tidak ada batasan jumlah penerima pesan ya, tetapi tetap seperti personal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jangan khawatir, Sabda juga menghafal kok. Ini rekan-rekan yang daftar dan sebagainya, kami juga memperhatikan ya. Tetapi dengan ini akan lebih efektif lagi, pesan dapat sampai dengan lebih cepat. Ini dari sisi WhatsApp ya untuk chatting. Lalu kami juga punya untuk pengiriman lewat email. Kami gunakan AI yang namanya Formule. Ya, ini contohnya dengan tadi book WhatsApp. Kami juga menggunakan untuk tugas humas yaitu Formule, yaitu untuk korespondensi via email. Sama ya, kami memberikan surat, reminder, berita dari Sabda kepada pengguna Sabda yang begitu banyak ya. Untuk mitra dan pendukung ILSA pun via email menggunakan Formule ini dan sangat-sangat waktunya sangat efisien dan kami tetap bisa mengirimkan ini secara personal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tapi dalam waktu yang singkat. Ya, itu beberapa yang sudah Sabda gunakan. Baru cuman sedikit, waktunya cuma dikit toh Bu. Kalau banyak nanti kita kasih Ya, semuanya. iya. Iya. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman ngiri enggak nih? Teman-teman dari yayasan-yayasan yang lain yang belum pakai AI. Saudara, pekerjaan Datang saudara, minggu kenapa? lagi. Datang 2 minggu lagi untuk Oh, apalagi 2 minggu lagi. bagaimana, tak hanya Tahu apa bagaimana. gunanya, tapi bagaimana menggunakannya. Ya, sekarang Bapak Ibu sudah tahu, mungkin bisa mulai share ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau saudara sering pekerjaan di gereja atau pelayanan keteteran, tuh ada asisten kita nih yang akan bisa menolong. Ya, aduh, jam 12 nih. Apakah mungkin ada satu orang saja yang mau raise hand dan ngomong bicara langsung, entah tanggapan atau kalau bisa jangan pertanyaan deh. Tanggapan, kalau pertanyaan nanti lama lagi. Tanggapan deh untuk seminar hari ini. Saudara dapat berkat apa untuk seminar hari ini? Kesan saudara apa? Lalu harapan saudara untuk ke depan. Oh, udah ada 2 orang nih. Oke. 2 orang cukup ya mungkin ya untuk mewakili kita semuanya. Apa yang saudara dapatkan hari ini? Pak Delvan Toraja, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf saya off cam karena lagi di luar rumah. Ya. Pertama-tama saya mau kesaksian dulu. Saya dapat pendaftaran untuk seminar ini tuh dari Ibu Pendeta Rima di story WA-nya saya lihat dan saya daftar juga. Nah, eh, apa yang saya dapat hari ini tuh sangat bermanfaat tentang AI. Terus ada contoh-contoh AI yang baru-baru saja dibagikan. Saya juga sudah menggunakan beberapa AI itu, contohnya Canva untuk tugas sekolah dan sekarang dalam persiapan kuliah juga. Nah, saya bersyukur banget ada eh, seminar ini. Semoga seminar ini yang akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang tetap eh, tetap terlaksana dengan baik. Ya. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih banyak Pak Delvan. Ya, 2 minggu lagi hadir ya. Oke, Saudara David Tantosa. Ya, baik. Selamat siang. Saya apa yang saya dapatkan dari acara ini ya. Saya akan terapkan juga ya. Yang tadi Bu Yuya bilang ya, akan dikirimkan linknya ya untuk sekolah minggu ya. Ya, itu saya akan terapkan sih Bu. Soal apa yang saya dapat ini dan akan saya bagikan di pelayanan sekolah minggu Bu. Itu aja Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terakhir Saudara Dolphy. Silakan Dolphy ya, buka audio. Ya.
Ya, oke. Terima kasih buat keluarga Sabda yang sudah membagikan seminar ini. Terima kasih Pak Max dan juga Ibu Yuliana dan Pak Baskara. Saya dari Manado ya, mengucapkan bahwa saya telah memakai AI dan sangat membantu sekali, termasuk dari aplikasi-aplikasi Sabda yang saya sudah pakai, yaitu Alkipedia, dan sangat bermanfaat sekali, dan beberapa tampilan aplikasi yang ditampilkan oleh kakak yang tadi itu beberapa saya sudah pakai dan sangat membantu sekali untuk pelayanan kita ya, termasuk Google Chrome, dan juga kita memakai aplikasi Sabda untuk menerjemahkan Alkitab. Dan saya membandingkan, ada buku yang saya pegang dan ketika saya scroll untuk mencari ketika saya searching untuk mencari latar belakang dari Alkitab, itu persis sama persis dan tidak ada perbedaan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, Saudara Dovi. Iya, teman-teman, waktunya sudah habis, benar-benar habis nih sekarang, sudah nggak ada lagi. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Baskara, juga untuk Pak Max yang sudah menolong kita untuk mengerti lebih banyak tentang apa itu AI. Semoga teman-teman jangan hanya berhenti sampai di sini. Saudara juga harus belajar lagi lebih banyak. Kalau saudara ada beberapa yang nggak mudeng, nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar lagi ya. Oke, Ya. ini apa nih Pak Max? Mengapa itu penting untuk belajar bersama apa itu AI? Ini AI diri sendiri yang menjawab. Mengapa pentingnya? Untuk ada awareness, kesadaran, untuk bisa lebih efektif dalam pelayanan dan segala tugas kita, untuk bisa menciptakan dan mengolah konten dengan lebih baik, untuk bisa tak hanya research tetapi analisis dan bisa menyiapkan bahan yang lebih tepat dan untuk inovasi. Mau tidak mau, dunia maju terus, gereja tertinggal atau tidak, dan AI punya opini itu, mengapa itu penting bersama kumpul untuk belajar tentang itu diri sendiri. Ya, saya anggap itu closing statement dari Pak Max ya. Oke, Pak Baskara mungkin ada closing statement untuk hari ini, Pak. Ya, buat saya sih cukup ya. Tapi yang jelas adalah jangan mudah terombang-ambingkan dengan informasi yang tidak baik mengenai AI. Jangan mudah percaya kepada informasi yang asal-asalan atau berbasis pada YouTube atau berbasis pada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi carilah kelompok-kelompok yang benar-benar bertanggung jawab untuk menjelaskan apa itu AI, bagaimana AI, dan bagaimana menggunakan AI itu untuk kepentingan Tuhan. Itu yang penting. Thank Ya, you. terima kasih Experiment banyak, Pak. and talk about it. Ya, Conversation and coba. Dan apa yang gagal-gagal, apa yang sukses, share dengan teman-teman. Dan seperti tadi, ada daripada Dolphy, daripada David, mereka sudah memakai itu. Dan maaf, tidak ada anak universitas atau sekolah saat ini yang tidak memakai itu. Ya. Gimana untuk gereja? Gimana untuk kerajaan Allah dan tujuannya? Use it, learn it, make mistakes, ulang. ya. Teman-teman semua yang generasi muda, ayo bantu gereja kalian masing-masing untuk gereja juga maju ya, supaya kita bisa semakin melayani Tuhan dengan semakin semangat dan juga semakin tahu panggilan kita di zaman ini untuk generasi ini. Itu ya.